Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yatim piatu yang lugu, namun di kemudian hari ia terpaksa menanggung beban berat sebagai pewaris pedang legendaris yang dapat memotong apapun termasuk sihir, bahkan seekor naga raksasa. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pada suatu hari di sebuah panti asuhan besar terlihat para pengawal kerajaan datang untuk mengambil salah satu anak yatim piatu agar dijadikan salah satu dari sekian banyak budak sang raja. Seorang gadis kecil dan cantik bernama Jennifer pun akhirnya dipilih dan dipaksa untuk ikut. Saat ia dikurung, tiba-tiba datang seorang pria misterius menyelamatkannya yang tak lain adalah penyihir sakti bernama Zambini. Zambini datang memberi pelajaran pada kapten pasukan dengan mengubahnya menjadi beruang. Anak buahnya pun kabur, lalu Zambini menghilangkannya begitu saja dan tanpa waktu lama ia pun menyelamatkan Jennifer. Setelah itu Jennifer yang masih polos pun ikut bersamanya dan selama di perjalanan mereka berkenalan sambil berbincang hangat. Zambini merasakan sebuah kekuatan unik dari Jennifer hingga ia ingin menjadikannya sebagai asisten. Begitupun Jennifer yang merasa bahwa Zambini sudah seperti orang yang akan selalu menjaganya. Tak lama kemudian Zambini membawa Jennifer ke sebuah perbatasan sihir yang tak lain adalah gerbang batu penghalang kuno yang tersebar mengelilingi wilayah yang dihuni oleh para naga sekaligus mencegah manusia untuk masuk ke dalamnya. Wilayah itu disebut dengan nama Dragonlance. Lebih lanjut Zambini menceritakan bahwa para naga di sana sedang dalam masalah dan membantu para naga adalah panggilan hidupnya. Di situ Zambini juga mengajak Jennifer untuk ikut membantunya. Lalu Jennifer setuju dan singkat waktu tibalah Jennifer di rumah mewah Zambini. Di sana ia juga dikenalkan dengan dua penyihir yang setia menemani Zambini. Mereka adalah Maugun dan Mobin. So, dengan demikian hari-hari pun berlalu diisi dengan berbagai ilmu sihir yang dinilai Zambini perlu diajarkan pada Jennifer. Suatu hari Zambini akhirnya memberi Jennifer seekor hewan sihir yang lucu, imut, setia, namun akan sangat ganas jika diperlukan untuk melindunginya. Nah, pada suatu hari, setelah selesai mengamati gerbang penghalang Dragonlance, Zambini pun berkata bahwa ia harus bisa masuk ke sana untuk melihat keadaan para naga yang setelah ia terawang, sudah semakin sedikit populasinya hingga menyisakan dua ekor naga bernama Finkelhorn dan Matkasian. Finkelhorn sendiri sejak musim dingin tak terasa keberadaannya, dan jika diasumsikan telah mati, maka hanya tersisa Matkasian seorang diri. Tak lama kemudian Zambini pun pamit untuk ke ibu kota karena suatu urusan dan berjanji akan sampai rumah saat makan malam. Namun hal tak terduga terjadi. Hingga saat dinner tiba dan malam semakin larut, Zambini tak kunjung datang. Semua orang rumah mencari petunjuk yang bahkan kamar pribadinya pun tersegel dengan sihir. Segala upaya telah dilakukan untuk mencari Zambini, namun hari-hari berlalu tanpa petunjuk yang pasti tentang keberadaannya. Suatu ketika di tengah perjalanan mencari Zambini, Mobin bertingkah aneh lalu berteriak dan berkata bahwa ia sedang melihat kejadian di masa depan, di mana sang naga terakhir di Dragonlance akan dihabisi oleh Dragon Slayer alias pembasmi naga. Sementara itu di tempat berbeda, seorang penyihir di kerajaan juga mendapat penglihatan masa depan yang sama. Setelah itu ia pun dengan semangat mengetuk kamar sang raja, namun karena sang raja kesal tiba-tiba dibangunkan, si penyihir pun diborgol sambil menjelaskan apa yang ia lihat di masa depan. Mendengar hal itu sang raja pun senang karena ketika naga terakhir mati, maka ia dapat mengklaim Dragonlance sebagai wilayahnya sekaligus memperbesar kerajaannya. Singkat cerita, setelah mencari kesana kemari, Jennifer dan kawan-kawan telah sampai kembali di rumah. Namun saat itu tiba-tiba cahaya hijau muncul dengan Zambini di dalamnya seperti terlihat kesusahan untuk berkomunikasi menjelaskan apa yang terjadi. Ia seolah terkurung di dalamnya secara misterius lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Mereka semua kebingungan setelah mengalami kejadian tersebut. Jennifer lalu berjalan-jalan keluar dengan harapan menemukan titik terang. Dan ternyata fakta lain telah menunggunya. Saat itu tanpa diduga ia bertemu dengan seseorang bernama Brian yang ternyata adalah seorang Dragon Slayer alias pembasmi naga. Dengan polosnya Jennifer memohon padanya untuk tak membunuh naga terakhir tersebut. Dengan santainya Brian mengajak Jennifer masuk ke rumahnya lalu menjelaskan bahwa tugas menjadi pembasmi naga telah ditakdirkan dan kita tak dapat menolak. Di situ Brian juga memperlihatkan sebuah pedang bernama Exorbitus yang legendaris, karena dapat memotong apapun bahkan sihir sekalipun dapat ditebasnya.
So, disinilah fakta mengejutkan terjadi. Brian mengambil pedang tersebut dan memberikannya pada Jennifer sambil menunjukkan dan berkata bahwa Jennifer adalah silsilah terakhir pembasmi naga dan namanya sudah tertulis sejak 300 tahun lalu. Tentu ia tak langsung percaya, tapi Brian berkata pedang ini hanya bisa dipegang oleh orang yang tertulis namanya di pedang. Jika orang lain yang memegangnya, maka akan hangus menjadi abu. Saat Jennifer masih memegangnya, tak lama kemudian Brian pun menjadi abu. Di situ Jennifer bingung, namun tiba-tiba sebuah video menyala dan ada Brian di sana sambil menjelaskan bahwa jika pembasmi naga generasi selanjutnya telah datang memegang pedang, maka dirinya akan otomatis musnah sebagai konsekuensi dari saktinya pedang Exorbitus. Jennifer pun semakin bingung dengan apa yang ia alami dan hadapi saat ini, lalu menjatuhkan pedang Exorbitus dan kabur. Setelah itu saat di luar, tanpa Jennifer ketahui, terlihatlah seorang pria misterius sedang mengincarnya dengan panah sihir. Tapi untungnya sebuah kereta kuda menutupinya dan mengajaknya masuk yang ternyata di dalamnya adalah ibu pantinya terdahulu. Jennifer pun diantarkan pulang ke tempat Zambini, namun hal mengejutkan terjadi karena saat sampai, ternyata orang-orang sudah berkumpul di perbatasan Dragonlance. Usut punya usut, ternyata intel-intel kerajaan telah menyebar informasi bahwa Jennifer adalah seorang Dragon Slayer terbaru hingga akhirnya semua orang menuntutnya untuk segera membunuh naga terakhir agar mereka dapat mengklaim tanah-tanah di Dragonlance. Ya, pada intinya hampir kebanyakan orang di kerajaan bernafsu untuk memiliki tanah di wilayah para naga. Di situ tanpa ragu Jennifer menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak akan membunuh naga terakhir. Mendengar hal itu warga pun mengamuk melempar Jennifer hingga akhirnya ia dilempar dengan sebuah kotak kayu besar yang mengarah ke dinding sihir bertepatan dengan dirinya yang juga terdorong, namun untungnya kotak tersebut hancur dan tanpa diduga ia berhasil masuk ke Dragonlance. Jennifer hanya bisa diam melihat orang-orang serakah yang mengharapkan kematian naga, lalu ia pun pergi menjauh. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Jennifer sampai di suatu tempat dan tiba-tiba datanglah Matt Cassian. Tanpa basa-basi, Jennifer langsung berkata pada Matt Cassian sang naga bahwa dirinya tidak akan menjadi pembasmi naga. Namun Matt Cassian memperingatkan jika Jennifer gagal menjadi pembasmi naga, maka sebagai konsekuensinya orang-orang di kerajaan akan memburunya agar muncul Dragon Slayer yang baru. Tanpa waktu lama, Matt Cassian pergi dan singkat cerita Jennifer telah kembali pulang lalu tertidur dan bermimpi bertemu dengan Zambini yang terlihat sedang berusaha menjelaskan sesuatu, namun suaranya sama sekali tak terdengar oleh Jennifer. Seketika ia pun terbangun di pagi hari dan terpikir untuk kembali mengambil pedang Exorbitus yang telah ia tinggalkan sebelumnya. Jennifer akhirnya memegang pedang Exorbitus yang terkenal dapat memotong apapun bahkan sihir. Ia pun mencobanya untuk memotong gembok besi yang ternyata hanya dengan menyentuhnya langsung terpotong. Jennifer pun masuk ke gudang di atap dan melihat-lihat. Namun tiba-tiba dari bawah datang lagi pria misterius dengan panah sihirnya memburu Jennifer. Mereka pun bertarung, namun pedang Jennifer sangatlah OP hingga pedang musuhnya patah dengan mudah. Pria tersebut ternyata belum menyerah dengan langsung mengeluarkan panah sihir ke arah Jennifer yang menjauh. Namun apesnya fosil naga di atasnya jatuh menimpa hingga ia pun pingsan dan pada akhirnya Jennifer berhasil mengikatnya lalu menanyakan maksud dibalik tindakannya selama ini. Ternyata di situ terkuak bahwa si pria misterius ini ingin membunuh Jennifer karena takut naga terakhir dibunuh. Nah, disitulah akhirnya Jennifer membebaskannya dan menjelaskan juga bahwa dirinya sama sekali tak berniat membunuh naga. Hingga akhirnya mereka berdua pun dapat bersahabat karena pria tersebut rupanya juga seorang penyihir yang sangat menghormati keberadaan naga di Dragonlance. Beberapa hari pun berlalu dan singkat cerita, tibalah hari di mana pertarungan telah ditetapkan oleh sang raja yang terlihat sedang santai di perbatasan Dragonlance. Semua orang ramai menonton dan Jennifer pun akhirnya masuk dengan mudah sambil membawa pedang Exorbitus ke dalam Dragonlance. Ia pun terus berjalan hingga akhirnya Matt Cassian sang naga terakhir kembali datang. Matt Cassian memaksa Jennifer untuk bertarung dengan menyerangnya. Mereka berdua saling jual beli serangan hingga akhirnya sang naga membawa Jennifer ke dekat perbatasan.
Disitulah sang naga akhirnya menjelaskan sebuah kebenaran pada Jennifer bahwa jika Jennifer tidak membunuhnya, maka muatan sihir dari Dragonlance akan menghancurkan orang-orang di kerajaan karena sang naga yang sudah terlalu tua untuk mengendalikan sihir agar tak membahayakan para penduduk. So, dengan matinya sang naga, maka jembatan antara sihir dan manusia akan terputus, lalu sihir pun akan lenyap selamanya. Jennifer awalnya tetap menolak dan menjelaskan bahwa orang-orang di kerajaan hampir semuanya tamak mengharapkan kematian naga untuk mendapatkan tanah di Dragonlance. Tapi sang naga kembali berkata yang membuat Jennifer terdiam. Ya, sang naga berkata kalau musnahnya penduduk tentu bukan keinginan Zambini, alias sosok yang sangat dicintai dan dihormati Jennifer. Ya, pada intinya, sang naga berencana mengorbankan dirinya demi keselamatan penduduk walaupun mereka kebanyakan adalah orang-orang yang serakah, haus harta dan kekuasaan, termasuk juga sang raja yang demikian. Seketika waktu terasa lambat, Jennifer menghadap ke arah sang naga dan terpaksa mengangkat pedangnya. Sang naga pun dengan sengaja menghujamkan dirinya ke arah pedang Exorbitus hingga akhirnya ia pun musnah seketika dan tanpa waktu lama. Masyarakat mulai menyadari bahwa penghalang sihir menuju Dragonlance sudah tiada. Mereka pun dengan senang dan semangat masuk ke dalamnya. Namun, kali ini kejadian benar-benar di luar dugaan dan perhitungan para warga. Karena tiba-tiba muncul 2 ekor naga dari balik gunung yang menuju ibu kota kerajaan. Salah satu pengawal raja menyerangnya hingga menyebabkan naga terjatuh seolah akan musnah. Tapi ternyata naga tersebut malah bereinkarnasi menjadi 2 ekor naga baru yang dengan cepat menyerang meriam lalu menuju kota hingga para penduduk yang super tamak pun terlihat kabur kocar-kacir. Sementara itu tak lama kemudian, Jennifer telah terbangun dari pingsannya saat ia menghujamkan pedang ke arah Mad Cassian yang musnah. Ia tak sadar dan juga tak mengetahui bahwa justru ada beberapa naga yang kembali bangkit. Ia lalu berjalan menuju rumah Zambini dan menemukan Maugun dan Mobin di sana bersama salah satu sahabatnya di panti asuhan saat kecil. Di situ ia meminta maaf karena telah membunuh Mad Cassian, tapi Maugun segera memberitahu Jennifer bahwa justru saat ini ada beberapa naga yang terbang bebas di atas kota. Hal itu disebabkan karena niat tulus Jennifer yang sebenarnya tak ingin membunuh Mad Cassian, hingga terjadi anomali sihir yang menyebabkan kejadian menjadi sebaliknya, alias bangkitnya naga mengambil energi sihir yang meluap-luap saat Mad Cassian tertusuk pedang Exorbitus. Dan singkat cerita, saat Jennifer masuk ke dalam kamar Zambini yang tiba-tiba segelnya telah terbuka, papan nama di sana pun tiba-tiba berganti, yang awalnya bertuliskan Zambini sekarang menjadi Jennifer Strange. Ya, pada intinya Zambini telah menyerahkan segalanya pada Jennifer termasuk rumah berikut orang-orang di dalamnya. Lalu film pun berakhir.